Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barri rabbil jawad alladzi jallat ni'amuhu 'alal ihsa'i bil 'adl. Al-mani bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu akramul ibad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa rahmati wasi'at kulla syai' fa sa'aktubuha lil ladzina yattaqun wa qala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Shadaqallahul azim. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan anak-anakku yang saya banggakan. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bila dulu Nabi Ibrahim itu mendapat julukan Al-Mu'minul Muhsin, seorang mukmin yang selalu berbuat baik. Pertama apa? Karena kesabaran dia untuk menantikan lahirnya seorang anak, yang kemudian anak itu diperintah oleh Allah untuk disembelih. Inilah salah satu bentuk kepasrahan total dalam beragama. Lantas julukan apa lagi yang pantas kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW? Julukan yang selama ini kita kenal dalam sejarah, beliau dikenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang jujur. Tapi tidak berhenti pada pemahaman manusia yang jujur saja. Ternyata sebagai seorang uswatul hasanah, teladan yang baik, beliau membawa pancaran sifat-sifat Tuhan, yaitu pengasih dan penyayang. Karena itu tidak mengherankan jika dalam kehidupan keseharian beliau itu selalu memberikan apa saja yang ia miliki sampai tak tersisa bagi keluarganya. Hatta ketika wahyu Allah itu deras diturunkan, beliau masih berada di tengah-tengah umat, selalu mengayomi, membimbing dan memberi. Oleh sarjana barat non muslim, dia dilukiskan sebagai salah satu aspek dari aktivitas Tuhan. Benar-benar insan pilihan. Al-Mustafa begitu beliau disebut, maka sunnahnya, cara hidupnya menjadi satu-satunya acuan yang sah yang layak kita ikuti sebagai umat. Salah satu didikan Nabi yang berhasil ditanamkan di kalangan para sahabat adalah kegemaran para sahabat untuk menyedekahkan hartanya dan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf adalah contoh nyata aktualisasi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Banyak riwayat yang masyhur yang menceritakan tentang sepak terjang mereka di dalam menginfakkan dan menyedekahkan hartanya bagi kepentingan umat Islam pada saat itu. Satu hari Umar bin Khattab berkata, saya akan menyedekahkan setengah harta kekayaan saya bagi kepentingan umat. Ternyata Abu Bakar Siddiq sudah menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lantas para sahabat saat itu bertanya, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu dan kau sendiri? Apa jawab Abu Bakar? Semuanya saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Utsman bin Affan punya cerita tersendiri dalam hidupnya. Ketika padang pasir dilanda kekeringan yang memanjang, harta tidak ada satu sumur pun milik orang Islam yang mengeluarkan air. Hanya satu sumur milik orang Yahudi, namanya sumur Rawamah. Ada yang menyebutnya sumur Rumah. Kalaupun Yahudi itu mau membagi air kepada umat Islam saat itu, dibagikan hanya sedikit. Kalaupun umat Islam mau membeli, dijual dengan harga mahal. Lalu Nabi berkata di hadapan umat pada saat itu, siapa yang akan
membeli sumur Rawa milik Yahudi, dia akan dijamin masuk surga. Akan kujamin dia masuk surga. Utsman bin Affan pada saat itu orang yang mengajukan tangannya untuk membayar sumur Rawa milik orang Yahudi dengan berapapun sumur itu akan dijual. Dengan harga berapapun sumur itu akan dijual. Ali bin Abi Thalib juga punya cerita tersendiri. Ketika anaknya Hasan dan Husain sakit, Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab mengunjungi. Apa pesan ketiga orang tadi? Seandainya engkau bernazar 3 hari puasa berturut-turut, insya Allah anakmu akan disembuhkan. Lalu mereka berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Ali bin Abi Thalib, Fatimah, dan pembantunya yang bernama Fahdo, mereka semua berpuasa. Ali bekerja dengan orang Yahudi. Apa kerjanya? Memintal benang. Gajinya 3 gang gandum yang kalau dibuat roti menjadi 5 potong roti. Itulah kerja Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada seorang Yahudi yang kaya raya pada saat itu. Namanya Syam'un. Begitu mereka akan berbuka dengan roti yang dibuat menjadi 5 potong, tiba-tiba datang fakir miskin meminta sedekah. Apa yang dilakukan oleh keluarga Ali bin Abi? Seluruh roti yang ada yang akan dikonsumsi untuk buka puasa semuanya diberikan kepada fakir miskin. Walhasil mereka satu keluarga berbuka hanya dengan air putih selama 3 hari berturut. Selama 3 hari berturut-turut. Saat itulah turun firman Allah yang berbunyi, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Nanti mereka dibalas dengan keindahan surga dan pakaian-pakaian surga. Bagaimana cerita tentang Abdurrahman bin Auf? Nabi pernah berkata, engkau termasuk salah satu penghuni surga yang Abdurrahman bin Auf. Pada saat itu Abdurrahman bin Auf menyumbangkan 500 ekor unta dan 500 ekor unta. Kemudian apa lagi yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf ketika dia meninggal? Emas batangannya yang banyak itu harus dipotong-potong dengan kapak untuk dibagikan kepada fakir miskin. Ketika Nabi ingin mendirikan Baitul Mal semacam kas negara, setengah harta kekayaan Abdurrahman bin Auf diberikan kepada Nabi. Setiap hari kerja Abdurrahman bin Auf adalah membebaskan seorang budak. Sebuah perkara yang tidak sulit, tidak mudah dilakukan oleh banyak orang. Karena orang kalau membebaskan budak, dia akan minta dibayar budak. Dan ketika wafat, dia masih meninggalkan harta banyak. Ternyata Abdurrahman bin Auf hartanya tidak hanya dimiliki, dinikmati oleh dia sendiri, tapi orang-orang lain pun ikut menikmati. Inilah gambaran kedermawanan para sahabat saat itu. Sudah tidak sayang lagi untuk menghempaskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini momentum baik untuk kita banyak bersedekah. Ramadan ini kita jangan hanya bisa membangun kesalehan individual kita. Kalau kita rajin sholat 5 waktu, sholat wajib, sholat fardu, kemudian disusul dengan sholat tahajud dan sholat sunat lainnya, itu kita baru membangun kesalehan individual kita. Kita rajin baca Al-Quran, kita rajin menghatamkan Al-Quran, bahkan kita hafal Al-Quran, itu kita baru membangun kesalehan individual. Tapi ketika kita belum banyak bersedekah, rasanya keberagaman kita belum lengkap. Karena kita hidup ini harus membangun apa yang namanya hablum minan nas, hablum minallah. Agama selama ini hanya dipahami sebagai hubungan manusia dengan Tuhan. Padahal Al-Quran pernah berpesan di dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama itu? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang suka menghardik anak yatim, menolak kehadiran anak yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memberikan makan kepada fakir miskin. Maka pesan moral ibadah puasa adalah memperhatikan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Memperhatikan orang-orang yang hidupnya dalam kesusahan. Maka dia dituntut untuk banyak bersedekah. Karena itu Nabi
afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Meskipun kita bersedekah tidak harus menunggu datangnya bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penguasaan ilmu, gelar kesarjanaan yang kita sandang begitu banyak. Kesalehan ritual yang kita bangun selama ini baru sebatas kebaikan simbolik. Sedangkan pintu surga itu baru bisa dibuka dengan pekerjaan amalnya. Satu ketika Imam Al-Ghazali menulis sebuah karya ilmiah. Tiba-tiba tintanya yang masih basah dihisap oleh seekor lalat. Beliau biarkan lalat itu menghisap tintanya sampai kering. Apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, inilah amanah. Kata malaikat, Imam Al-Ghazali bukan masuk surga karena karya-karya ilmiahnya saja, tapi kepedulian dia hatta kepada hewan begitu tinggi. Ini barangkali yang dimaksud oleh orang Jawa, ngelmu iku lelakone kanthi laku. Ngelmu iku ketemu kanthi laku. Ilmu akan punya nilai berharga luar biasa ketika ia mampu membentuk kepribadian seseorang. Dia tidak hanya membangun kesalahan individual saja buat dirinya saja, sementara kepedulian sosialnya rendah. Dr. Muslim Abdul Rahman, seorang pendiri Islam transformatif, Islam yang peduli pada keterbelakangan umat, kemiskinan umat, kebodohan umat, mengatakan orang yang beragama dalam posisi seperti ini, dia hanya membangun kesalahan individual, tidak membangun kesalahan sosial, disebut sebagai split our personality. Orang yang beragama tapi satu sisi berbuat baik, satu sisi belum melaksanakan amal-amal baik. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.